Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu memulihkan perak yang rusak. Dan perak ini sebelumnya itu sudah saya pulihkan dengan cara saya saring, lalu saya cukim lagi dengan menggunakan nitrit asid atau HNO3. Akan tetapi hasilnya itu masih sama dan tidak bisa menggumpal. Bila dipaksa untuk dilogamkan, maka hasil peraknya itu tidak ada. Kemungkinan besar yang melogam itu cuma kotoran. Dan kali ini akan saya pulihkan dengan cara saya logamkan dulu. Jadi yang kemarin untuk hasil peraknya yang tidak bisa menggumpal itu saya campur dengan saringannya jadi satu. Juga saya tambahkan dengan bahan yang lain agar tidak rugi dengan biaya pemrosesannya. Setelah saya lebur atau saya blender, lalu saya cukim. Dan untuk hasil rontokan dari cukimannya itu sudah saya proses, dan di video sebelumnya itu juga sudah ada. Untuk rontokannya itu berwarna putih. Meskipun setelah saya masak di atas api dengan menggunakan HNO3, akan tetapi untuk rontokan putihnya itu masih tetap dan tidak hancur. Biasanya untuk logam yang lain atau pengotor itu kalau dimasak di atas api dengan direndam menggunakan nitrit asid atau air keras atau HNO3 akan hancur menjadi air. Beda dengan ini, untuk rontokannya itu tidak hancur, bahkan masih ada yang melogam. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah saya lebur atau saya logamkan, ternyata tidak bisa dipinset atau disubit, alias hancur ketika disubit atau dipinset meskipun sudah dingin. Dan saya sisihkan dulu. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pemulihan peraknya. Dan bisa Anda perhatikan untuk endapannya setelah dikasih garam itu hasilnya seperti susu atau santan. Dan ini cirinya bahwa peraknya itu sudah bisa dipulihkan atau sudah tidak tercampur lagi dengan kotoran atau logam yang lain. Berbeda dengan sebelumnya, ketika saya pulihkan dengan cara disaring dan saya cukim lagi, setelah bekas air cukimannya itu saya kasih garam. Untuk endapannya itu tidak seperti ini, dan bisa Anda dicek di video sebelumnya. Untuk linknya biasanya saya taruh di akhir video. Setelah saya biarkan mengendap dulu, setelah itu untuk airnya ini saya sisihkan. Lalu saya bilas sampai bersih. Sekiranya airnya itu tidak berwarna atau sudah tidak mengandung nitrit asid lagi. Karena bila masih mengandung nitrit asid, biasanya untuk hasil peraknya itu kurang maksimal. Kalau tidak kadarnya rendah atau peraknya itu bisa
berkurang. Setelah saya pastikan bahwa airnya sudah bersih, lalu saya kasih logam seng, bisa juga menggunakan paku atau sejenis besi. Usahakan yang bersih, jangan yang berkarat, karena bila berkarat juga sangat berpengaruh pada perak yang dihasilkan. Dalam mengasi logam seng atau paku atau logam besi, ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Aduk hingga merata sampai sekiranya endapannya ini atau peraknya ini berubah warna menjadi warna kehijauan seperti warnanya semen. Itu berarti peraknya itu padat, dan tujuannya agar bila dilakukan proses pelogaman atau pemblenderan, peraknya itu tidak susut atau berkurang. Jadi itu tujuannya bila memproses perak dikasih logam besi sejenis seng atau paku. Memang dalam pengolahan limbah emas maupun perak itu agar mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya dalam pemrosesannya dilakukan dengan cara dilogamkan dulu selama bahan itu bisa dilogamkan. Maksud saya, seandainya limbah emas itu berbentuk seperti pasir yang tercampur dengan debu dari limbah pengrajin emas, itu sebaiknya dilakukan proses peleburan. Sebelum dilebur seharusnya atau sebaiknya itu dibakar dan di roasting dulu sampai menjadi abu. Akan tetapi bila limbah emas itu berbentuk seperti bebatuan atau tambang, ya tidak bisa untuk dilakukan cara langsung dilogamkan. Harus melalui cara ditumbuk atau digelondong. Baru setelah itu dilakukan proses tahap selanjutnya seperti pendulangan, pemisahan ataupun pelogaman. Dan di sini juga akan saya coba untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar tentang bagaimana cara cukim emas logam koin lama. Jawabannya, caranya ya kita lihat dulu koin itu, apa itu sudah kandungan emas berapa kadarnya. Kalau kadarnya di atas 250, seharusnya ditambahkan dengan logam tembaga dan perak. Bisa juga ditambahkan tembaga saja. Untuk ukurannya, seumpama emasnya itu beratnya, maksud saya seumpama logamnya itu beratnya 1 gram, ya kita tambahkan 3 kali lipatnya, yaitu sekitar 3 gram tembaga. Setelah itu kita campur jadi satu dengan cara dibakar atau di blender. Baru setelah itu kita lakukan proses pencukiman. Dan ini peraknya itu sudah berubah warna kehijauan seperti warnanya semen setelah saya kasih plat seng. Setelah itu saya ambil sengnya, lalu saya bilas sampai bersih. Bila warnanya seperti ini atau warnanya kehijauan seperti warnanya semen,
itu tandanya sudah padat dan peraknya itu sudah bersih atau sudah bisa dipulihkan. Sebelum dilakukan pemblenderan atau pembakaran, saya kasih borak dulu. Setelah itu saya pindah ke kowi, dan langkah yang terakhir yaitu proses peleburan atau pemblenderan. Jadi cara yang pertama untuk memulihkan perak yang rusak karena terkena kotoran yaitu dengan proses penyaringan dan dicukim lagi. Dan cara yang kedua yaitu proses peleburan seperti ini. Akan tetapi bila memang bahan itu mengandung perak, cara yang pertama saja itu sudah berhasil. Berbeda bila memang kandungan peraknya itu tidak seberapa atau bahkan tidak ada peraknya, malah yang banyak kotorannya. Meskipun dilakukan pemulihan dengan cara apapun, pastinya tidak ada peraknya. Jadi itulah cara memulihkan perak yang rusak karena terkena kotoran. Cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.